suaman, ada suam-suam kuku. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat Smyrna. Lalu apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita baca, apa yang akan kita dengar. Tentu pasti kita tahu bahwa firman Tuhan itu akan sama memberkati kita, bahkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan kita pengkhotbah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Itu artinya bahwa peristiwa yang terjadi masa lalu itu bisa terulang kembali terjadi masa kini. Karena itu kita belajar dari kehidupan masa lalu. Kalau jemaat Smyrna, apa yang mereka alami, mereka bisa melewati dengan baik. Maka harapan kita juga, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Sehingga sungguh-sungguh kita akan beroleh kemenangan. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita boleh bergantian saja ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga aktif. Ya, saya akan membacakan ayat yang ke-8, Bapak Ibu membaca ayat 9. Kita bergantian sampai ayat yang 11. Kepada jemaat Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Silakan 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Baik, puji Tuhan, pembacaan firman yang singkat, namun kita melihat ini sangat berisi dengan yang sangat padat dari firman Tuhan ini. Karena itu saya memberikan satu tema bagaimana menghadapi pencobaan, menghadapi pencobaan. Kita tahu bahwa apa yang dialami jemaat Smyrna ini tidak jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang dialami orang-orang Kristen pada abad-abad awal, bahwa di mana mereka, karena mereka ini merupakan dianggap aliran baru pengajar yang diajarkan oleh Kristus, yang diajarkan oleh Yesus sendiri, sehingga ini disebut menjadi Kristen. Jadi di mana Kristen itu, kata Kristen itu sendiri sebetulnya menjadi kata olokan, dan ini merupakan bagaimana mereka dituduh, mereka dianggap tidak seperti sebelum-sebelumnya, sehingga ini dianggap bidat. Nah, ini dianggap sesat, sehingga mereka mulai diburu. Nah, jadi kita melihat bahwa orang Kristen pada awalnya juga dianggap sesat, dianggap juga bidat. Karena itu mereka dicari, mereka mau dibunuh, mereka kita lihat, mereka diburu, mereka dikatakan dianggap tidak sama seperti mereka pada umumnya, manusia pada umumnya. Sehingga orang-orang Kristen pada saat itu sangat menderita, sehingga mereka ketakutan, mereka mengalami penganiayaan, mereka tidak diberikan berleluasa dalam perekonomian, dalam berusaha, apapun dibatasi. Sehingga ini membuat orang Kristen pada abad-abad awal itu mereka begitu menderita. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan dalam Smyrna ini, kalau kita lihat nanti bahwa dikatakan ada satu orang dikatakan di situ, kita lihat yang bernama Polikarpus. Saya mengawali hal ini, saya akan menyampaikan satu hal bahwa Polikarpus, siapa Polikarpus? Polikarpus itu adalah seorang uskup di Smyrna ini, di mana seorang uskup ini dia dibunuh. Kita lihat yang menarik adalah bahwa ketika dia dibawa oleh pengadilan Romawi, dia dibujuk untuk dia menyangkal Yesus. Berulang-ulang dia dibujuk, tetapi dia tetap menolak. Lalu kita melihat dia berkata dengan ungkapan yang sangat menggema, dan sampai hari ini ungkapan ini terus kita bisa dengar, bahwa dikatakan bahwa selama
86 tahun saya ditolong, saya dijamah, saya diberkati oleh Tuhan. Masakan saya di akhir hidup saya ini, saya harus menyangkal Dia yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah saya rasakan bersama-sama bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi tidak mungkin, sehingga kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa Polikarpus akhirnya dia digantung, disalib, dan dibakar. Tapi kita melihat ada suatu hal yang luar biasa, bahwa ternyata Polikarpus tidak meninggal. Ketika dibakar, dia disalib, dengan salibnya sendiri dibakar. Maka api pun begitu besar. Tapi luar biasa, ada mukjizat terjadi, bahwa Polikarpus tidak terkena api sedikit pun. Ini menggambarkan kita melihat, kalau kita melihat bagaimana Sadrak, ya, maksud saya Sadrak Abednego, ya, kalau kita lihat dalam kitab Daniel, ini mirip-mirip bagaimana Tuhan melindungi Polikarpus. Dia ternyata tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Tapi kita melihat karena tentara Romawi melihat dia belum mati juga, akhirnya perutnya ditusuk. Lalu mengocorlah air darah itu sampai akhirnya kehabisan darah, dia pun meninggal. Luar biasa bukan? Ini seorang uskup, ini seorang rohaniawan di Smyrna. Ini yang diperbuat kepada jemaat Smyrna. Dan kita melihat inilah yang Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa sekalipun dikatakan engkau mengalami kematian saat ini, ingatlah bahwa engkau tidak akan mengalami kematian yang kedua. Bahwa bagaimana kita tahu bahwa kematian yang kedua itu yang paling mengerikan, bahwa kehidupan, kematian kekal selama-lamanya. Tapi kita bersyukur firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang percaya, ketika kita meninggal, ketika kita mati pun dalam sengsara penganiayaan sekalipun, bahwa kita hanya mengalami kematian sekali, yaitu saat itu. Dan itu yang dilakukan oleh Polikarpus. Karena itu kita melihat kepada jemaat Smyrna, Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada jemaat yang ada di Smyrna, dikatakan, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi firman ini berasal daripada Kristus sendiri, yang awal dan yang akhir. Kita tahu kalau dalam bahasa aslinya berkata ini, yang Alfa dan Omega. Alfa itu adalah huruf pertama dari Yunani, Omega itu adalah huruf terakhir dari Yunani. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu kita melihat yang awal dan yang akhir. Artinya yang awal, bahwa sebetulnya ini pun dalam konsep manusia, sebetulnya dia tidak berakhir. Kita lihat bagaimana Tuhan itu ada dan hidup selama-lamanya. Dan ini dikatakan memberi penguatan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi Tuhan mengetahui apa yang mereka hadapi saat itu. Tuhan tahu mereka bahwa dikatakan atas kemiskinanmu. Menarik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa kemiskinan yang terjadi di Smyrna bukan karena mereka malas, bukan karena mereka kurang kreatif, bukan karena mereka tidak bekerja, tetapi kemiskinan yang mereka alami oleh karena keadaan. Kenapa? Karena pemerintahan Romawi menghalang-halangi mereka untuk berusaha. Kekristenan pada saat itu dianggap, tadi saya katakan bahwa bagi mereka dianggap satu idat, aliran baru, sehingga harus dimusnahkan. Sehingga mereka tidak diberikan hak politik, ekonomi. Jadi kalau berusaha pun mereka akan dihalang-halangi. Tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak diberikan pendidikan yang layak. Kalau kita lihat ya. Jadi ini yang mereka alami. Ini yang mereka perbuat. Bahwa mereka dikatakan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui kesusahan mereka. Tapi kita melihat bahwa kemiskinan fisik yang mereka alami, tapi justru Tuhan puji dengan apa? Namun engkau kaya. Jadi kita melihat bahwa kekayaan di mata Tuhan, perspektif Tuhan, itu berbeda dengan perspektif manusia. Kalau manusia menganggap kekayaan itu adalah ketika kita punya mobil mewah, ketika kita punya rumah mewah, ketika kita punya segalanya, itulah sebuah kekayaan. Tetapi ternyata di dalam Tuhan, kekayaan, Tuhan tidak melihat. Tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat karakter, Tuhan melihat hati mereka yang terus bertahan dalam penderitaan. Jadi ini seringkali yang kita lihat, bagaimana paradigma kita harus diubah, bahwa kekayaan yang ada di dunia ini memang penting, tapi ingat, ini di mata Tuhan, sebetulnya Tuhan tidak perhitungkan akan hal itu.
Tapi yang Tuhan perhitungkan, Tuhan lihat adalah kekayaan hati kita, bagaimana kita menghadapi, bagaimana jemaat Smyrna itu menghadapi pencobaan itu. Dan dikatakan, kita lihat di sana mereka kaya, dikatakan. Jadi bukan karya harta. Jadi betapa senangnya kalau kita dipuji oleh Tuhan. Oh, anak saya kaya. Walaupun kita rasanya kita paling susah di dunia ini, ya kan? Kita rasanya paling sulit di dunia ini. Sampai kita mungkin merasa, aduh saya dari bulan ke bulan gitu kan, terus menghadapi bulan ini berat. Kalau orang luar negeri kan, kalau orang Rusia, mereka, kalau orang Amerika, mereka mencari tahu cara, mereka mencari tahu bagaimana supaya mereka hidup di bulan, betul? Tetapi kalau orang Indonesia, bagaimana mereka mencari cara, mereka mencari tahu bagaimana caranya hidup dari bulan ke bulan. Artinya apa? Kita hidup dari bulan ke bulan. Kalau kita bisa melewati bulan ini, puji Tuhan. Karena bulan depan uang kontrakan sudah menanti, uang kreditan sudah menanti. Itu menunjukkan bahwa kita memang bersusah. Tapi bukan itu persoalan. Bukan itu persoalan. Persoalan hidup yang utama bukanlah persoalan uang kontrakan. Persoalan hidup yang utama bukanlah makan, minum, pakai. Persoalan utama adalah apakah iman kita tetap teguh dalam Tuhan. Kita melihat dikatakan, dan difitnah. Mereka difitnah. Mereka menyebut diri mereka orang Yahudi. Jadi mereka ini difitnah. Mereka difitnah. Mereka dikatakan adalah tadi orang percaya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak, sesungguhnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi kita melihat dikatakan mereka itu difitnah. Apa yang mereka alami, apa mereka perbuat, apa mereka kerjakan, semua dianggap salah. Sehingga inilah kita melihat bagaimana teror yang terjadi kepada orang-orang percaya pada saat itu. Dan jemaat Smyrna mengalami dan mereka sangat menderita. Sehingga Tuhan mengatakan, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu. Tapi kita melihat dikatakan bahwa Tuhan mengatakan dan memuji mereka begitu kaya. Dan kita lihat, dan fitnah ayat 9, fitnah Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat. Jadi kita melihat ternyata orang-orang yang bersama dengan mereka, orang-orang yang ada di dekat mereka, tentunya mereka anggap, mereka berpikir itu adalah orang percaya. Tapi ternyata bukan. Artinya apa? Di samping mereka, ternyata ada orang-orang yang berusaha menghancurkan, berusaha menjauhi, berusaha merendahkan, berusaha mungkin membuat mereka susah, menyengsarakan mereka. Sehingga kita lihat bagaimana dikatakan sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Masakan ada jemaat iblis? Kita tahu kata jemaat itu sendiri adalah kepunyaan Allah. Jemaat itu sendiri adalah milik Tuhan. Tapi ini katakan jemaat iblis. Jadi sebetulnya ini bukanlah orang percaya. Ini adalah orang-orang di luar Kristen yang tidak mendukung iman mereka. Justru mereka dijatuhkan. Mereka ditindas. Tapi kita lihat ini pengharapan dan ini peneguhan kembali disampaikan. Ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Jangan takut. Jadi bagaimana kita bisa menang atas menghadapi yang tantangan kehidupan ini. Yang pertama kita adalah jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang kau derita, dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan kepadamu di dalam penjara. Dikatakan bahwa jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan 10 hari. Jadi ternyata Tuhan memberikan satu garansi bahwa jangan takut, penyertaan Tuhan ada. Walaupun tantangan itu ke depan ada. Artinya Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu akan mereka mengalami penderitaan ke depan. Tapi yang Tuhan sampaikan bahwa jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, maka itu cukup bagi kita. Karena itu ada pujian berkata, Christ is enough for me. Kristus cukup bagi saya. Kristus cukup bagi kita. Ketika Tuhan berkata jangan takut,
maka itu sudah cukup meneguhkan kita bahwa apapun tantangan ke depan, apapun persoalan ke depan, kita tetap percaya dan kuat. Kenapa? Karena Tuhan berkata, jangan takut. Karena itu kita lihat dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menang atas penganiayaan, kita menang atas godaan, kita menang atas penderitaan yang kita alami oleh karena mengikut Kristus, percayalah bahwa dikatakan firman Tuhan, bukan saya berkata, tapi firman Tuhan berkata bahwa engkau akan menerima mahkota. Jadi kita bersyukur bagaimana orang-orang yang menghadapi penderitaan itu, Tuhan perhatikan, Tuhan memberikan tempat yang spesial, dikatakan engkau menerima mahkota. Dan kita lihat siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tadi janji kedua, kita lihat bahwa yang pertama tadi janjinya bahwa mendapatkan mahkota. Yang kedua, tidak akan mengalami mati kedua kali. Artinya tidak mengalami penderitaan selama-lamanya. Karena dalam kekristenan, dalam Alkitab, jelas bahwa kematian kedua itu dianggap penderitaan selama-lamanya, itu api neraka. Sedangkan hidupan kedua kali itu bahwa kehidupan kekal bersama Kristus. Dan ini menjadi harapan doa kita bersama, bahwa apapun hari ini, tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita turun dari kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi membuat kita makin teguh dan terus berjalan dalam iman. Sehingga percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita pun akan menghadapi tantangan yang apa yang di depan. Karena itu percayalah, dan firman Tuhan berkata, jangan takut. Dan Kristus sudah cukup bagi kita. Itu firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan berkata kepada kami satu hal, jangan takut. Dan kami percaya kalau Tuhan sendiri berkata bahwa jangan takut, maka kami pun akan berusaha mempercayai, memegang teguh janji, dan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan ada bagi kami. Dan kalau kami hari ini masih ragu Tuhan, kalau hari ini kami masih bimbang, biarlah Tuhan mengingatkan kembali kami kepada perjalanan kehidupan kami masa lalu, betapa Tuhan menolong kami. Karena itu kalau hari ini di depan kami ada tantangan besar, ada persoalan besar, kami memikirkan bagaimana keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan gereja ini, kami percaya hari ini Tuhan berkata kepada kami, jangan takut, karena penyertaan Tuhan ada bagi kami. Karena itu kami percaya Tuhan dan kami memegang firman-Mu, bahwa Engkau adalah yang awal dan akhir. Engkau adalah Tuhan yang hidup dan mengetahui segala apapun yang kami hadapi. Karena itu kalau Tuhan mengetahui, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Karena itu kalau Tuhan mengetahui, Tuhan akan menolong kami. Karena itu kami percaya kalau Tuhan mengetahui, maka Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh bersama-sama. Biarlah kiranya firman Tuhan bukan sekedar kami dengar, kami baca bersama-sama, tapi kami boleh renungkan dan kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan jadi pegangan dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi persoalan kehidupan masa depan yang tidak kami ketahui, namun kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada rahasia bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah menegur, sudah menguatkan kami, sehingga kami boleh percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kami, yang kami sembah, yang kami muliakan dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Sampai akhir hidup kami tetap setia dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.